biasa kan? Kita yel-yel dulu ya. Apa kabar sekolah minggu? Luar biasa. Yes, yes, yes. Asik, asik, asik. Hari ini siapa yang sudah siap untuk memuji dan memuliakan namanya Tuhan? Kalau begitu, kita mau siapin hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Tidak boleh lagi main-main, tidak boleh nonton kartun di rumah. Sekarang filmnya, gadgetnya yang tidak dipergunakan boleh disimpan dulu. Fokusnya di gadget yang dipakai untuk mendengarkan sekolah minggu. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan kemenangan terjadi di sini. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca, boleh baca teksnya nanti, boleh menyanyikan bersama-sama. Kita belajar lagu ini buat adik-adik yang belum tahu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh
kembali lagi bersekolah minggu Tuhan. Tuhan kiranya mau memberkati ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh duduk dengan manis, mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan dibawakan nanti, dan mengikuti puji-pujian dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah semuanya sekarang bangkit berdiri. Kita mau nyanyiin pujian yang menggunakan gerakan ya. Kita mau nyanyiin pujian yang mengatakan ku istimewa. Ya adik-adik, ada yang inget nggak tanggal 17 Agustus kemarin kita merayakan apa sih? Hari kemerdekaan. Kemerdekaannya siapa? Republik Indonesia. Ada yang tahu nggak adik-adik? Sekarang kita merayakan Republik Indonesia yang keberapa ya? Ke-75 tahun. Kalau gitu kita menyanyiin pujian yang mengatakan aku merdeka seperti bangsa Indonesia yang sudah merdeka dari penjajah. Kita juga boleh merdeka dari dosa. Kita nyanyikan pujian ini. Belajar dulu ya sama-sama. Aku berharga dan istimewa. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku berharga dan istimewa. Tuhan Yesus menyelamatkanku. Aku merdeka, aku merdeka.
memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan bagaikan bejana siap dibentuk. Halo adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Kembali bertemu dengan Kak Felis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih pada siang hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati bagi Kak Felis yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan, agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami sekalian yang mendengarkan memperoleh berkat di dalamnya. Berkati kami masing-masing Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum Kak Felis menyampaikan firman Tuhan, kita akan menyaksikan video berikut ini.
Selamat menyaksikan. Lepaskanlah umatku. Musa dan Harun berkata kepada Firaun, Tuhan berkata bahwa engkau harus membebaskan umatnya Israel. Kalau tidak, kalian akan mengalami hal-hal buruk. Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan mengubah semua air di Mesir menjadi darah. Tak ada yang bisa minum. Lalu Tuhan memenuhi rumah orang Mesir dengan katak. Di mana-mana katak. Tetap saja Firaun tidak mau mendengarkan. Tuhan memenuhi seluruh langit Mesir dengan nyamuk. Di mana-mana banyak nyamuk seperti debu. Lalu Tuhan menghajar negeri Mesir dengan lalat pikat. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Ada pertanyaan. Kita jawab dulu ya adik-adik. Firaun membebaskan umat Tuhan setelah semua air di Mesir berubah menjadi darah. Jawabannya adalah benar. Maka Tuhan membunuh semua hewan di Mesir. Kuda, keledai, unta, domba, sapi dan kambing, semuanya mati. Lalu orang-orang Mesir dipenuhi borok di sekujur tubuhnya. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Tuhan mendatangkan hujan es yang menghancurkan hasil panen Mesir. Hasil gandum dan kebun rami hancur lebur. Lalu ia mengirim belalang menghabisi semua buah-buahan. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan mengirim kegelapan ke seluruh negeri. Tetapi Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Tuhan berkata, Aku akan membunuh setiap anak sulung laki-laki di Mesir, dan semua anak sulung hewannya. Ada pertanyaan lagi. Apa yang terjadi kepada orang Mesir saat pertama kali Firaun menolak untuk membebaskan bangsa Israel? Pilih gambarnya ya. Ya, jawabannya adalah nomor 3, air menjadi darah. Umatku harus menyembelih seekor domba, memakannya, dan mengoleskan darahnya di ambang pintu rumah mereka. Aku akan melihat darah itu dan melewati rumah mereka. Anak-anak mereka tidak akan mati. Sebutlah peristiwa ini Paskah, dan kalian harus selalu mengingatnya. Orang Israel taat, namun semua putra sulung di Mesir mati, juga putra Firaun. Setelah putra sulung Firaun mati akibat tulah ke-10, akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka sudah di dekat Laut Merah ketika Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka. Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Firaun, mereka amat ketakutan. Tetapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah Laut Merah. Tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah. Tampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel pun berjalan melintasi Laut Merah. Di kiri kanan mereka ada tembok air. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di seberang.
Firaun dan tentaranya mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya. Maka air laut pun bergulung-gulung kembali sehingga Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam. Tuhan menuntun umatnya melintasi padang gurun. Ia memberi mereka makanan dan air. Mereka berkemah di Gunung Sinai, di mana Tuhan memanggil Musa menghadap Dia di puncak gunung itu. Adik-adik semua, sudah ditonton tadi ya videonya semua. Cerita bagaimana bangsa Israel lepas dari kerajaan Mesir, ya, atau Firaun. Nah, adik-adik semua, beberapa waktu yang lalu kita merayakan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus tahun 45 Indonesia sudah merdeka. Ya, kalau adik-adik belum mengerti apa artinya merdeka, merdeka itu kita lepas dari penjajah, ya, dari orang-orang yang mau menguasai Indonesia, kita dilepaskan, kita merdeka. Sehingga hari ini kita adalah sebuah negara yang berdaulat, yang ada pemerintahannya sendiri, tidak dijajah oleh bangsa lain. Nah, dengan cerita tentang penjajahan, tentang kemerdekaan, kita ingat tentang cerita yang baru saja kita saksikan mengenai Musa yang melepaskan bangsa Israel dari penjajahan di Mesir, atau Firaun waktu itu raja yang memerintah di Mesir. Nah, bangsa Israel adalah bangsa pilihannya Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan bangsa Israel sebuah negeri perjanjian, di mana di sana berlimpah makanannya, di sana berlimpah tumbuhan yang subur. Lalu pokoknya Tuhan janjikan semua yang baik bagi bangsa Israel karena Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Tapi saat itu ketika bangsa Israel dijajah oleh Mesir, di mana Musa ada di sana, dan Tuhan memerintahkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, saat itu Musa mendatangi Firaun dan mengatakan bahwa Firaun harus melepaskan bangsa Israel. Kalau tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi bagi bangsa Mesir. Nah, adik-adik semua, Firaun mau tidak melepaskan bangsa Israel. Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel. Firaun bersikeras untuk tetap mempertahankan bangsa Israel di Mesir. Tidak boleh bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan 10 tulah, ya, yang telah adik-adik lihat tadi di video yang kita saksikan bersama. Ada 10 hal yang Tuhan kirimkan untuk bangsa Israel, ya. Ada yang pertama tadi apa? Air menjadi darah. Lalu ada katak, ya. Ada apa lagi? Yang ketiga, Tuhan mengirimkan apa? Nyamuk, ya. Dan yang keempat, Tuhan mengirimkan lalat pikat ke seluruh Mesir. Bayangkan kalau malam-malam aja kita ada nyamuk banyak gatal di mana-mana, kita sudah nggak enak gitu ya. Ini di seluruh udara ada nyamuk. Dan yang keempat tadi adalah lalat pikat. Dan yang kelima, ya, Tuhan mengirimkan barah untuk ternak, di mana ternak-ternak semuanya pada mati, ya. Mereka sakit, yang dinamakan barah itu, lalu mereka mati. Lalu Tuhan mengirimkan borok untuk orang Israel, ya. Kalian tahu borok ya, kalau luka digaruk-garuk lalu jadi merah-merah, itu borok seperti itu. Dan Tuhan mengirimkan sekujur tubuh orang Mesir itu borok. Lalu apa yang berikutnya Tuhan kirimkan? Tuhan mengirimkan hujan es, ya, dimana ketika hujan es itu turun, semua rumah hancur, tanaman hancur, semua hancur, ya. Mungkin beberapa dari kita pernah melihat
ada berita-berita tentang hujan es. Nah, itulah yang terjadi di Mesir pada waktu itu. Setelah itu Tuhan mengirimkan belalang, di mana belalang itu menghancurkan, memakan semua tumbuh-tumbuhan dan menghancurkan semua yang ada di bangsa Mesir waktu itu. Lalu yang ke-9, Tuhan mengirimkan gelap gulita. Ya, siapa yang pernah mengalami mati lampu? Mati lampu sebentar saja kita udah kayak cacing kepanasan ya. Nggak bisa main gadget, nggak ada internet, lalu gelap, panas, dan lain sebagainya. Dan itu yang dialami bangsa Mesir pada waktu itu. Kegelapan, gelap gulita menguasai bangsa Mesir waktu itu. Dan yang terakhir, yang ke-10, Tuhan mengirimkan untuk putra sulung dari bangsa Mesir dan dari semua ternak dan semuanya yang sulung itu anak pertama ya, anak nomor 1 itu akan mati, akan meninggal ya, akan Tuhan akan ambil nyawanya. Itulah yang ke-10. Tetapi bagaimana membedakan antara bangsa Mesir dengan bangsa Israel? Tuhan bilang untuk orang Israel, bangsa Israel silahkan untuk mengecat sedikit darah seperti yang tadi adik-adik lihat di video, mengecat darah di pintu dan jendela sehingga Tuhan meluputkan mereka dari tulah yang ke-10 tersebut. Dan pada akhirnya ketika Firaun mengalami tulah yang ke-10 di mana anak sulungnya juga mati karena tulah tersebut, maka akhirnya Firaun melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan ketika bangsa Israel keluar berbondong-bondong dari Mesir, tadi kalau adik-adik lihat videonya, bawa barang-barang yang banyak, semua keluarga, semua ternaknya dibawa, mereka keluarlah dari Mesir. Mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan untuk mereka. Apa yang terjadi ketika mereka sudah keluar dari Mesir? Ternyata Firaun menyesal telah melepaskan mereka. Akhirnya Firaun pikir-pikir, aduh, nyesel juga ya melepaskan mereka. Kalau gitu kita kejar deh mereka. Akhirnya Firaun mengejar mereka dengan sebuah pasukan yang besar untuk mengejar mereka sehingga mereka boleh kembali lagi ke Mesir. Dan saat itu bangsa Israel tepat di depan laut ya, di depan laut, di mana mereka terhimpit. Mau maju ada laut, mau mundur ada pasukan bangsa Mesir yang ingin mengejar mereka. Akhirnya mereka terhimpit. Lalu apa yang terjadi? Kemudian Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya dan menghentakkannya ke atas Laut Merah ya. Waktu itu di depan Laut Merah. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga lautnya terbelah ya. Jadi bayangkan kalau kalian lagi ada di SeaWorld Ancol ya, ada kaca di mana kalian di tengah-tengah bisa masuk dan melihat-lihat ikan dan lain sebagainya di dalam laut. Nah, itu yang terjadi pada bangsa Israel waktu itu. Ya, Tuhan membelah laut dan memberikan jalan yang kering untuk mereka lewati. Dan di sebelah kanan kiri itu seperti ada akuarium ya. Jadi bisa melihat ada ikan, ada kepiting, ada udang, dan ada sebagainya gitu di sana. Wah, luar biasa sekali. Mereka berjalan melewati Laut Merah yang terbelah itu dengan takjubnya. Sampailah mereka di ujung. Dan ketika mereka sampai di ujung, ketika pasukannya Firaun mengejar mereka dengan kuda-kuda yang gagah perkasa, Tuhan menyuruh lagi Musa untuk menghentakkan tongkatnya dan akhirnya tertutuplah kembali Laut Merah tersebut dan tenggelamlah pasukan-pasukan bangsa Mesir yang mengejar mereka, dan mereka selamat sehingga mereka lepas dari penjajahan bangsa Mesir. Mereka merdeka, mereka boleh lepas
menjadi sebuah bangsa yang bisa berdiri sendiri, menuju ke negeri perjanjian yang Tuhan janjikan untuk mereka. Di dalam perjalanan, setelah mereka lepas dari bangsa Mesir, Tuhan memberkati mereka, menyediakan makanan sehingga mereka tidak pernah kelaparan. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Nah, adik-adik semua, cerita ini mengingatkan bangsa Indonesia yang dulu dijajah oleh penjajah. Dulu kita dijajah oleh bangsa Jepang, ada bangsa Belanda, kita dijajah. Dan hari ini kita sudah merdeka, lepas dari penjajahan karena pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan, prajurit-prajurit yang gagah perkasa yang melepaskan kita dari penjajah-penjajah tersebut. Nah, hari ini kita sudah merdeka seperti bangsa Israel yang merdeka. Nah, itu semua karena penyertaan dan berkat daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan melepaskan bangsa Israel, Tuhan juga melepaskan bangsa Indonesia sehingga kita boleh merdeka dan bebas. Nah, adik-adik semua, bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan hari ini? Ya, kita harus berbuat sesuatu untuk bangsa kita. Satu hal kecil yang bisa kita lakukan, kita bisa berdoa untuk bangsa kita. Adik-adik semua, kita akan menyaksikan sebentar ya beberapa video mengenai arti kemerdekaan untuk beberapa anak sekolah minggu Korab 1 Jakarta ya. Ada yang mungkin masih kecil belum mengerti artinya kemerdekaan, dan mungkin yang sudah lebih besar sudah mengerti artinya kemerdekaan. Nah, apa sih arti kemerdekaan itu untuk kita, dan bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan itu? Kak Felis percaya kita semua diberkati melalui cerita ini. Kita diingatkan kembali bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel melewati penjajahan di Mesir dan akhirnya merdeka. Dan Tuhan juga sudah memberkati bangsa kita melewati penjajahan itu, dan hari ini kita merdeka. Itu semua karena berkat dan anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kak Felis percaya kita semua memperoleh berkat di dalamnya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kami diingatkan kembali bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel dari penjajahan di Mesir. Kami juga diingatkan bagaimana Tuhan memelihara bangsa Indonesia, melepaskan kami dari penjajah. Tuhan, seperti Engkau memberkati bangsa Israel, kami percaya Engkau akan memberkati Indonesia. Tuhan Yesus, hari ini Indonesia sedang kesusahan Tuhan. Hari ini Indonesia sedang bersedih karena COVID-19 yang belum berakhir. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk Indonesia pada hari ini. Kami percaya tangan-Mu akan turun melingkupi Indonesia dan melepaskan kami dari COVID-19. Kami percaya tangan-Mu Tuhan akan memulihkan Indonesia, mengembalikan keadaan negara kami seperti semula. Kami percaya tuntunan tangan-Mu akan menyertai pemerintahan-pemerintahan, menyertai Bapak Jokowi sebagai presiden kami. Kami percaya bangsa kami akan diberkati. Tuhan Yesus, kami percaya pemulihan itu Tuhan akan berikan untuk kami pada saatnya yang tepat, pada waktunya Tuhan. Tuhan, berikan kami kesabaran, berikan kami pengharapan agar kami dapat menantikan janji-Mu untuk negara kami. Tuhan, itu doa permohonan kami Bapa yang kami panjatkan di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Merdeka itu apa, Given? HP. Merdeka itu bebas, aku bisa makan roti sepuasnya. Merdeka! Haleluya, saya Raven. Arti merdeka menurut saya adalah walaupun situasi pandemi, kita tetap dapat melakukan sesuatu, belajar, bermain, beribadah, dan berkreasi meskipun secara online. Tetap semangat, merdeka! Merdeka itu bisa main sepuasnya.
Sawadika. Merdeka itu libur seharian gak kerjain tugas atau apa-apa.